Ngopi pren karo cerita-cerita wingi pren. Terus wingi lho pren, setelah Suhita, ratu ke-6 Majapahit itu mati dan tidak punya anak, maka adiknya yang bernama Kertawijaya ini naik tahta menjadi raja ke-7, juga disebut sebagai Brawijaya I pren ngono. Dalam kitab-kitab babat tanah Jawi dan sumber lainnya, Kertawijaya menjabat sekitar 4 tahun lamanya pren. Di era ini sering digambarkan sebagai bagian dari masa menuju keruntuhan Majapahit, juga turunnya pengaruh Hindu-Buddha, dan dimulai aktifnya Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa pren. Terus era Kertawijaya ini juga dikenal dengan istilah Sandiakala ning Majapahit pren. Meskipun Majapahit masih berdiri, akan tetapi cengkeraman pemerintahan pusat Majapahit terhadap daerah-daerah bawahan mulai melemah, disebabkan adanya gesekan di lingkungan istana yang merupakan kelanjutan dari dampak konflik saudara sebelumnya pren. Terus pada tahun 1451 Kertawijaya meninggal, kemudian digantikan anaknya yang bernama Raja Sawardhana sebagai raja ke-8 atau disebut Brawijaya II pren. Menjabat sangat singkat, kira-kira 2-3 tahun, disebabkan mati mendadak. Penyebab kematiannya ini menyimpan misteri dan perdebatan di kalangan sejarawan. Ada kemungkinan unsur politik. Ada yang bilang mati bunuh diri tenggelam di laut akibat pikun, kan mengalami depresi pren. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang diracun dan sebagainya lah. Kemudian setelah Raja Sawardhana meninggal, Majapahit ini terjadi kekosongan raja selama 3 tahun pren, dikarenakan tidak ada pengganti langsung yang disepakati oleh keluarga kerajaan. Wabah pengen jadi raja. Setelah terjadi lobby-lobby dan sedikit ketegangan di antara pewaris tahta selama 3 tahun, naiklah Giri Sawardhana, adik dari Raja Sawardhana, ini menjadi raja ke-9 atau disebut Brawijaya III pren. Di era ini Majapahit dilanda bencana besar, gunung meletus dan banjir bandang, seolah-olah alam murka dengan keserakahan yang tidak memperdulikan persaudaraan, selalu cekcok dalam urusan tahta. Kemudian setelah Giri Sawardhana mati, digantikan adiknya Bre Pandan Salas menjadi raja ke-10, juga disebut Brawijaya IV pren. Di era ini terjadi pemberontakan perebutan tahta kembali dari keponakannya sendiri pren, yaitu Bre Kertabumi. Akibatnya Pandan Salas melarikan diri meninggalkan Majapahit bersama keluarganya menuju daerah Keling Kediri Daha pren. Kemudian Bre Kertabumi naik tahta menjadi raja ke-11 atau disebut Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang berpusat di Trowulan pren. Di era Brawijaya V ini banyak kadipaten-kadipaten yang melepaskan diri dari kerajaan Majapahit pren, namun tetap hormat dan tidak melakukan pemberontakan, seperti Kadipaten Terung di Palembang yang dipimpin oleh Raden Arya Damar, masih hormat kepada Majapahit. Terus Kadipaten Wengker Ponorogo yang dipimpin oleh Raden Lembu Peteng, ini juga masih hormat dengan Majapahit karena putra Brawijaya. Terus Kadipaten Carangsoko Pati dipimpin oleh Raden Kembangjoyo, ini juga masih hormat dengan Majapahit. Terus Kadipaten Pasir Luhur Banyumas pren, dipimpin oleh Raden Kandadaha, juga masih hormat dengan Majapahit. Terus Kadipaten Blambangan dipimpin oleh Lembu Miruda, juga merupakan terah Majapahit. Palembang ini sebagai benteng terakhir Hindu Majapahit di tanah Jawa pren.
Wilayah ini memegang peran yang penting pada masa-masa akhir Majapahit, lebih-lebih di era Brawijaya V. Terus Kadipaten Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah ini juga sangat hormat kepada Majapahit karena juga putra dari Brawijaya V. Terus Kadipaten Daha Kediri, Pren, ini dipimpin oleh Girindrawardana, merupakan sepupu Brawijaya V sendiri, sekaligus rivalnya, musuh politiknya. Ini yang siap menerkam Majapahit, Pren. Oke, Pren, kita lanjut besok. Seruput kopinya dulu. Omah mundi tak dolani.